Stories of Dinda. Aku rasanya ingin pingsan, saking pusingnya memikirkan ini semua. Kalian kembali ke Asifa berucap, meski yang kami lihat hanya di bagian matanya saja, karena ia menutup sebagian wajahnya dengan kain nikab. Tapi melihat matanya yang membelalak, situlah kami yakin. Sungguh, kami masih saja diam beberapa jenak lamanya. Aku maupun yang lainnya seakan enggan untuk bersuara lebih dulu. Untungnya, Mang Kardi segera mencairkan kebekuan yang terjadi beberapa jenak ini. Neng, ini mereka semua datang untuk bertemu dengan Neng. Kak Asifa langsung melirik ke Mang Kardi. Mang Kardi menarik nafas, kemudian mengangguk, memahami kegelisahan Kak Asifah. Assalamualaikum, itu suara Ica. Oh Tuhan, jangan sekarang, Ca. Jangan membuat masalah dulu deh. Waalaikumsalam. Boleh kami masuk, Tante? Itu Ica lagi. Boleh, silahkan. Dan ya, di saat aku masih saja sulit untuk mengatakan sesuatu, kami dipersilahkan masuk oleh Kak Asifah. Satu persatu dari kami masuk. Aku dan Dila masih sering saling berpandangan. Sama-sama bingung harus memulai dari mana. Bahkan kalimat demi kalimat yang sudah kurencanakan sejak tadi. Yang akan kukatakan kepada Kak Asifah ketika bertemu pada akhirnya buyar semuanya. Di dalam ada sofa yang tak mampu menampung kami, jadinya Mang Kardi mengambil bangku di warung 2 biji dan memberikannya kepada Gina. Aku duduk bertiga, Dila dan Ica di sofa panjang. Kak Asifah duduk di depan kami berbatasan dengan meja, sedangkan Gina dan Mang Kardi duduk di kursi plastik samping kami bertiga. Bentar, ada baiknya Mamang singkirin ini dulu. Mang Kardi dengan sigap menyingkirkan meja yang tadi membatasi kami, sedangkan kedua anak Asifah disuruh ke warung dulu. Setelah itu kami masih saja diam, masih bingung harus memulai dari mana. Neng, Mamang minta maaf jika membuat Neng kurang nyaman atas kedatangan mereka semua ke sini. Tapi sumpah demi Allah, Mamang belum mengingkari janji Mamang Neng berani disambar geledek. Mang Kardi akhirnya membuka suara kembali. Iya, Mang, balas ke Asifah. Kak, kenalin dulu, aku Dila Darmawan. Dila yang setak tadi jauh lebih tenang dari kami semua langsung mengulurkan tangan dan disambut oleh Kak Asifah. Asifah, kalau ini Kak Dinda Darmawan. Kakak Dila, adiknya Kak Doni. Dila lalu menunjukku, aku lalu mengulurkan tangan dan bersalaman. Dinda, Asifah, kalau dia Alisa, panggilannya Ica. Putri satu-satunya Kak Doni. Lalu giliran Ica yang dikenalin. Ica menatap Kak Asifah dengan raut wajah yang sulit kumaknai. Ica lalu mengulurkan tangannya dan tanpa diduga ia mengangkat tubuhnya sedikit dari sofa lalu menyalip punggung tangan Kak Asifah. Semua orang terdiam. Setelah Ica kembali duduk, giliran Gina memperkenalkan diri. Saya Gina. Bukan keluarga Darmawan sih, tapi saya sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh mereka. Iya, balas Kak Asifah. Kalau Mamang nggak perlu lagi memperkenalkan diri kan, Neng? Kami semua senyum mendengarnya. Syukurlah, setidaknya adanya Mang Karni di sini berhasil mencairkan kekakuan dan kebekuan. Aku dan Gina saling melirik. Dia mengangguk seperti mempersilahkan aku yang membuka suara kembali. Aku menarik nafas sedalam-dalamnya, lalu menghembuskannya. Berat banget rasanya. Cuman aku harus bisa. Aku harus menyelesaikan semuanya hari ini. Aku lalu menoleh ke Dila yang duduk di tengah. Dia juga mengangguk seolah mempersilahkan aku untuk mengambil alih sekarang. Kak, pertama-tama maafkan Dinda, maafkan kami karena kami datang mendadak tanpa memberitahukan kakak di awal. Karena kami ingin sekali, berat banget rasanya berbicara. Aku kembali menarik nafas, mengambil jeda sesaat sambil tetap menatap ke Kak Asifah. Dan sekali lagi kami minta maaf khususnya Dinda yang akhirnya Dinda paham kenapa hari itu kakak langsung pergi. Kak Asifah menarik nafas. Semoga dia paham apa yang ingin ku sampaikan ini. Tapi tenang Kak, Kak Doni kala itu nggak di rumah. Dia pergi karena membiarkan kami mengadakan pesta sesama perempuan kok. Beliau malah Dinda suruh beristirahat di apartemen Dinda. Sumpah, Dinda berani bersumpah. Kak Asifah kembali menghela nafas, lalu mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Terus apalagi ya? Benar-benar semua kata demi kata yang terpikirkan buyar, hilang entah pada kemana. Din, bisik Gina. Wait Gin, seriusan? Gua bingung. Pada akhirnya aku pun menunjukkan ketidakmampuanku. Maafkan Kak Dinda, itu Dila. Baiklah, Dila yang akan meneruskan.
Jadi gini, kami semua sampai saat ini belum tahu apa yang terjadi di antara kakak dan Kak Doni. Cuma ketika kami melihat anak kecil tadi, kami berdua langsung paham, amat sangat paham apa yang sebenarnya terjadi. Karena kami seperti baru saja melihat sosok anak laki-laki yang sering kami lihat di album foto keluarga kami. Bila mengambil jeda, kedatangan kami di sini ingin menyampaikan permintaan maaf kami jika kami adalah salah ke kakak yang membuat Kak Siva malah memutuskan menjauh dari kakak kami. Singkatnya, kami ingin bahkan sangat ingin membahagiakan Kak Doni kembali dengan meminta tolong ke Kak Siva untuk menjadi maaf kalau Dila lancang menjadi istri Kak Doni. Dila lalu menghela nafas, sepertinya dia juga berat untuk berbicara. Boleh saya bertanya? Kak Siva akhirnya bersuara. Silahkan Kak, kami semua menjawab bersama. Apakah kedatangan kalian karena disuruh Pak Doni? Kami saling berpandangan sesaat. Enggak, Kak. Kedatangan kami bahkan sama sekali tak diketahui oleh Kak Doni, balasku. Maafkan saya, Kak Siva menunduk. Maafkan saya jika kedatangan kalian ke sini hanya untuk memintaku kembali bertemu dengan Pak Doni, maka sekali lagi saya minta maaf. Saya belum bisa. Sumpah, ini jauh dari apa yang kupikirkan. Kami semua langsung dibuat bungkam oleh Kak Asifa. Dia masih menunduk, tak berani untuk mengangkat wajahnya. Karena saya sudah berjanji, jika saya tak akan lagi menemuinya. Jangan tanyakan alasan saya kenapa. Tapi Kak Asifa mencintai Kak Doni kan? Bila, kok langsung nanya gitu sih? Kak Asifa mengangguk. Sampai kapanpun saya akan selalu mencintainya. Terus kenapa kalau cinta gak mau menemui kakak kami? Kak Asifa menggeleng. Maafkan saya. Sekali lagi, maafkan saya. Suara sesenggukan terdengar. Aku tak dapat berkata-kata lagi karena kami semua merasakan bagaimana perasaan Kak Asifa. Bagaimana ia bertahan dari gempuran gejolak dalam dadanya. Bagaimana ia sejak tadi menahan tangisnya. Aku pribadi juga masih bingung apa alasan Kak Asifa masih menolak untuk bertemu dengan Kak Doni. Begitu kerasnya ia sampai-sampai harus mengorbankan perasaan cintanya kepada Kak Doni. Lalu apa masalahnya? Kenapa dua orang yang saling mencintai masih belum bisa bersatu? Dan pada akhirnya di detik berikutnya Kak Siva yang masih menunduk mulai menangis. Menangis yang sangat memilukan bagi kami yang mendengarnya. Kumohon pulanglah, kalian jangan lagi mengganggu hidup kami. Kumohon. Aku dan Dila berpandangan. Kami saling mengangguk, memang bukan waktunya sekarang kami mengajaknya ikut bersama. Mungkin di lain waktu, kami akan kembali. Karena Kak Siva juga sudah mengeluarkan kalimat yang secara tidak langsung mengusir kami semua dan memesan agar kami jangan mengganggu hidupnya lagi. Baiklah Kak, jika memang kedatangan kami ke sini membuat kakak bersedih, maka maafkan kami. Kami akan pergi. Insya Allah jika kami diberi izin kembali untuk sekedar bertemu sapa dengan kakak dan anak-anak, maka kami akan bahagia. Kumohon jangan sampaikan ke Pak Doni ya. Asifa mohon. Iya Kak, kami tidak akan menyampaikan ke beliau. Kami semua saling menarik nafas bersama. Lalu aku lebih dulu berdiri. Kalau begitu kami ingin pamit. Kak Asifa mengangkat wajah, kedua matanya masih mengalir air mata. Dila, Ica, yuk. Dila ikut berdiri, tapi Ica tidak. Dia masih menatap lurus ke Kak Asifa tanpa bergeming. Cak, yuk dek. Gumangku sedikit pelan mengingatkan ke Ica. Bahkan aku meraih lengannya untuk ikutan berdiri, namun dia langsung menepisnya. Bersambung part 98.